Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan tentang perang Jagaraga yang berada di Bali. Pertama-tama perkenalan dulu kelompok kami, yaitu saya sebagai kelompok Ade Budi Hussein. Saya Nana Api. Saya Dedia Febri Juliati. Saya Muhammad Bari. Saya Piero Putra Florencia. Dan satu rekan kami yaitu Muhammad Ali dan tidak lanjut. Di mana bumi berpijak di situlah kami junjung. Itu adalah kata-kata yang pas untuk menggambarkan situasi pendudukan Belanda di Bali. Pendudukan Belanda di Nusantara identik dengan kesewenangannya dalam musik adat dan peraturan daerah. Hal tersebut juga terjadi di Bali. Hak tawar yang berlaku sebelum Belanda datang diusut eksistensinya oleh Belanda. Hak tawar adalah tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal serta isinya yang sekarang terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Nah, pemerintah kolonial Belanda menganggap tradisi hak tawar karang tidak dapat diterima dan mengajukan untuk menghapus hak tawar karang. Hak tawar karang adalah suatu hak raja dan hak rakyat pantai setempat terdamparnya kapal asing untuk memiliki kapal itu beserta muatannya dan menjadi penumpangnya sebagai budaknya yang nantinya bisa diperjualbelikan ataupun dibunuh. Kunjungan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk menghapus hak tawar karang. Namun, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem masih menolak penghapusan tersebut dan masih menerapkan perjanjian hak tawar karang. Ada penyebab perang Jagaraga yang terjadi pada 1848 hingga 1849 dipicu oleh ketidaktaatan Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem dan Mahapati Gusti Ketut Jelantik terhadap perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari perang Buleleng pada 1846. Isi perjanjian tersebut antara lain, yang pertama, kedua kerajaan harus mengakui kekuasaan pemerintah Belanda dan mengakui Raja Belanda sebagai penguasa mereka. Yang kedua, mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan bangsa Eropa dan lainnya. Tiga, selain itu, mereka harus segera menghapus peraturan tawar karang. Empat, kedua kerajaan juga diwajibkan membayar biaya perang sebesar 300.000 gulden dengan pembagian 2/3 dibebankan kepada Raja Buleleng dan 1/3 Raja Karangasem yang harus dilunasi dalam jangka waktu 10 tahun. Pun kronologi setelah mengalami kekalahan dalam perang Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem dan Gusti Ketut Jelantik memindahkan pusat kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga. Pemindahan ini dilakukan karena desa Jagaraga memiliki keunggulan strategis seperti medan berbukit, banyaknya jurang untuk serangan mendadak, dan hanya satu jalan penghubung melalui desa Sangsit yang memudahkan pengintaian. Lalu, langkah-langkah strategi perang pada tahun 1846 sampai dengan 1848. Pertama, menyusun benteng-benteng pertahanan di sekitar Jagaraga. Dua, melatih prajurit Buleleng dan Jagaraga dalam teknik dan taktik berperang. Tiga, membangkitkan semangat juang masyarakat dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk sebagai tempat penyimpanan logistik perang. Yang keempat, memindahkan bantuan kepada raja-raja di Bali, termasuk Raja Karangasem, Kelungkung, Gianyar, Mingwi, dan Jembrana. Yang kelima, menerapkan strategi perang sumpit surang atau makara Yuhana yang diadaptasi dari Setabara Yuda. 6. Memanfaatkan pura dalam segara madu Jagaraga sebagai markas komando. Perang Jagaraga pertama 8 Juni 1848, Belanda melancarkan serangan melalui pelabuhan Sangsit dengan kekuatan 22 kapal perang. Pasukan Belanda terbagi dalam 4 divisi. Yang pertama, divisi 1 dipimpin oleh Lekol Rusulen, yang kedua divisi 2 dipimpin oleh Mayor Sor, yang ketiga divisi 3 dipimpin oleh Lekor Brown de Lexla, yang divisi 4 dipimpin oleh Mayor de Vos. Namun, pasukan Jagaraga berhasil mengalahkan Belanda, menewaskan 250 serdadu. Faktor kemenangan termasuk: 1. Tertinggi apatritisme prajurit Jagaraga. Yang kedua, ketaatan terhadap pemerintah perang. Yang ketiga, serangan terpadu yang teguh. Yang keempat, penggunaan meriam tradisional Bedilbus. Yang kelima, taktik perang yang efektif. Yang keenam, kurangnya pengetahuan Belanda tentang medan Jagaraga. Yang ketujuh, meremehkan Belanda terhadap prajurit Jagaraga. 8. Situasi politik kacau di Belanda dan Eropa. Perang Jagaraga kedua, April 1849, Belanda mempersiapkan serangan kedua dengan kekuatan 60 kapal perang dipimpin oleh Jenderal Michel dan Lekol
kayak De Brauw, mereka menggunakan mata-mata untuk mempelajari strategi perang Jaraga. Pada 1049, Belanda melancarkan serangan dari dua arah setelah mendarat di pelabuhan Pambean dan Sangsit. I Gusti Ketut Jelantik mencoba berdamai, namun ditolak ketika kembali di Jaraga. Benteng-benteng ditelah diserang habis-habisan. I Gusti Ketut Jelantik dan Raja Bela gugur dalam pertempuran mendadak di desa Seraya. Dalam perang Jagaraga kedua disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidaksetaraan persenjataan. Belanda memiliki teknologi militer modern seperti meriam dan senjata api, sedangkan pasukan Bali hanya mengandalkan senjata tradisional yang kurang efektif. Lalu yang kedua, penduduk pesisir sebagai mata-mata. Kurangnya pembinaan terhadap penduduk pesisir membuat mereka mudah dimanfaatkan Belanda untuk mendapatkan informasi strategis. Lalu yang ketiga, terpancingnya Patih Jelantik. Strategi Belanda berhasil memancing Patih Jelantik keluar dari benteng, melemahkan pertahanan utama pasukan Bali. Lalu yang keempat, kegagalan adaptasi strategi. Pasukan Bali tetap menggunakan metode perang tradisional yang tidak efektif melawan taktik modern Belanda. Lalu yang kelima, pecahnya pasukan I Gusti Ketut Jelantik. Taktik Dividia et Impera Belanda melemahkan koordinasi pasukan Bali, memudahkan Belanda menghancurkan mereka secara bertahap. Lalu ada tokoh-tokoh penting selama perang Jagaraga. I Gusti Ngurah Made Karangasem, Raja Buleleng yang memimpin perlawanan rakyat Bali melawan Belanda. Ia dikenal gigih mempertahankan kedaulatan wilayahnya meski menghadapi kekuatan militer yang lebih modern. I Gusti Ketut Jelantik Mahapati sekaligus pemimpin strategis perang dan pertahanan Jagaraga. Ia dihormati karena keberaniannya dan kecerdasannya dalam menghadapi serangan Belanda, meski akhirnya terpancing keluar dari benteng. Jero Jempiring, pemimpin prajurit yang ahli dalam taktik perang. Ia memiliki peran besar dalam mempertahankan benteng Jagaraga hingga akhir. Jenderal Michiels, pemimpin pasukan Belanda dalam serangan kedua ke Jagaraga. Meski sukses memimpin serangan awal, ia tewas dalam pertempuran, melemahkan moral pasukannya. Letkol C.A. De Brauw, komandan divisi Belanda yang memimpin serangan langsung ke benteng Jagaraga menggunakan kelemahan pertahanan Bali menghancurkan benteng. Perang Jagaraga berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda yang memiliki keunggulan dalam teknologi militer, taktik modern, dan strategi divisi imperial. Salah satu konsekuensi penting dari kemenangan ini adalah dihapuskan hak karang-karang, sebuah hak tradisional kerajaan Bali untuk menyita kapal asing yang terdampar di wilayah mereka. Hak ini dianggap mengganggu kepentingan perdagangan dan pelayaran Belanda, sehingga menghapusnya menjadi bagian dari upaya Belanda untuk menguasai Bali secara penuh. Oke, itu mungkin saja video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.